Seni merupakan kegiatan manusia dalam menghasilkan karya, baik itu audio, visual, maupun pertunjukan yang melibatkan imajinasi dan gagasan. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menengok keberagaman seni yang kami rangkum dalam liputan berikut. Seperti apa keunikannya, akan kami telusuri bersama rekan kami, Dewi Nabela, Beryl Krishna, dan Alfa. Oke teman-teman, sekarang saya udah bersama salah satu orang dari perwakilan teman-teman Darsa Kolektif sendiri. Mungkin bisa dikenalin dulu nggak Mas? Siapa? Ya. Halo, nama saya Dian Permana, Adian Permana P, biasa dipanggil Dian. Saya itu bagian dari Darsa Kolektif. Kalau di sini konteksnya mau tanya soal Darsa Kolektif, ya saya mungkin bagian dari mereka yang ikut sampai hari ini masih aktif gitu. Sebelumnya bisa dijelasin dulu nggak sih Mas, apa itu Darsa Kolektif? Darsa Kolektif tuh ini muncul tahun 2018 kalau nggak salah. Belum lama. Dan semangatnya itu intinya gini. Yang pertama tuh Darsa kan kalau dari artinya itu dulu ini diambil dari nama apa ya? Keinginan. Sebuah keinginan, dan kolektif kan bisa dikatakan artinya bersama ya. Jadi ya wes keinginan untuk bersama, ingin menunjukkan bahwa kalau yang sering kita bicarakan biasanya ini bahwa kolektif itu salah satu jalan alternatif selain apa ya, jalan yang profesional. Kolektif ya iso juga bisa untuk jembatan teman-teman daripada misalkan nggak bisa profesional nih, misalkan ya wes kita bisa jalan lewat jalur alternatif, namanya kolektif. Lantas ada tujuan tersendiri nggak sih Mas dari penciptaan Darsa Kolektif ini? Kenapa dibikin gitu ya? Yeah. Ya salah satunya ini untuk paling umum lah ya jawabannya, mungkin untuk mewadahi teman-teman yang ada di sini, khususnya di Sukoharjo, dan mungkin lebih sempit lagi teman-teman saya sendiri di sini. Mengapa sih lebih memilih menciptakan wadah daripada menunggu wadah itu muncul dengan sendirinya Mas? Ya karena siapa sih yang memberikan wadah? Ya nggak ada kan setahu saya di sini. Ya mungkin ada ya di tempat lain atau di kota lain tuh ada, cuman untuk di sini sendiri menurut saya belum ada yang membuat wadah untuk teman-teman. Kalaupun ada biasanya untuk diri mereka sendiri, nggak untuk teman-teman yang lain. Sejauh ini Mas, berarti Darsa Kolektif kan terbentuk di 2018 kalau nggak salah. Yes. Sejauh ini pergerakan apa yang udah dibuat dari teman-teman Darsa Kolektif? Tuh, pertama itu bikin apresiasi untuk video klip. Dulu tuh namanya screening dan diskusi dan screening kalau nggak salah. Tahun 2018 isinya soal yaitu video klip yang ada di Sukoharjo. Teman-teman di Sukoharjo kita putar bareng dan kita apresiasi bareng, istilah dikomentari dan mendatangkan teman-teman yang memproduksi juga. Misal ini video klipnya yang bikin siapa, kita ajak, kita undang ke situ. Terus paling umum ya acara musik sih, kayak gigs gitu. Lantas feedback apa yang didapatkan dari teman-teman Darsa Kolektif setelah melakukan pergerakan itu tadi Mas? Ya paling kelihatan mungkin ya seneng lah, merasa seneng. Kalau feedback yang lain ya mungkin misal dalam bentuk ya paling kentara itu sih, kayak senang dan banyak teman-teman yang menjadi istilahnya kita jadi terhubung dengan banyak teman-teman di situ. Nah, saya lagi bersama personil salah satu band Sprayer. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ardian Yulianto. Saya di Sprayer sebagai pemegang gitar. Bisa diceritain nggak sih apa itu Sprayer dan bagaimana awal terbentuknya? Sprayer, awal terbentuknya Sprayer ya mungkin
sebenarnya lucu juga sih, karena sprayer kan berangkat dari sebenarnya keinginan dari teman-teman yang aktif di dunia graffiti. Kebetulan saya juga sebagai pelaku graffiti, salah satu pelaku dari beberapa teman-teman yang mungkin punya keinginan yang sama. Kayak waktu itu baru suka dengerin band, terus akhirnya inisiatif, kebetulan ada beberapa yang bisa main instrumen kan, akhirnya kita diskusi gimana kalau misalnya bikin band lagi buat bandingin sprayer, akhirnya setuju ya, teruslah sprayer. Mengapa milih musik sebagai media mengekspresikan diri? Ya sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri sih apa ya, ya seperti yang aku bilang di awal, kayak mungkin udah jenuh aja, soalnya kan biasanya lewat visual terus ki, gambar terus mungkin kepikirannya sing mungkin jadi opsi apa sesuatu sing baru menurut mereka ya, akhirnya memilih musik baik. Dari yang saya tahu kan sprayer itu genrenya hardcore. Ya, Mengapa sprayer memilih genre hardcore? kalau untuk genre kebetulan nih personilnya ya termasuk saya sendiri juga pada saat itu emang lagi suka sama hardcore. Terus ya mungkin sing jadi faktor tambahan di waktu itu sing rame, maksudnya baru kenceng-kencengnya di Sukarjo ya gigs hardcore, makanya akhirnya kayaknya kalau bikin band hardcore seru juga ki. Itu juga berpengaruh dari referensiku, Mas Amri, Mas Yoga, Karo Besari barang kan suka, emang ya suka lah dengerin musik hardcore. Untuk ini sekalian promosi ya kita. Kalau boleh tahu lagu-lagu dari sprayer ini bisa didengarkan di mana aja sih? Kalau lagu di Bandcamp ada, di Bandcamp. Terus kalau di Bandcamp bisa diakses via bio IG-nya Sprayer. Kalau di Spotify juga udah tersedia. Terus di YouTube juga udah ada, di SoundCloud kalau nggak salah. Terus selain memproduksi lagu, pergerakan apa yang sudah Sprayer lakukan sejauh ini? Kalau untuk pergerakan mungkin yang paling ketara ya bikin merchandise sama tour sih. Yo karena menurutku itu jadi ya nggak keharusan, tapi mungkin nggak afdol aja kalau band tuh nggak punya merchandise ataupun rilisan fisik gitu. Terus kalau pergerakan sih lebih ke dulu sempat waktu bikin merchandise awal demo, dulu kan pernah bikin merchandise yang demo, sempat bikin mini design buat dulu yang isinya ini support gigs lokal. Jadi usahakan kalau ke gigs ya beli tiket, jangan terobos gitu sih. Ini pertanyaan terakhir ya. Hal apa yang ingin dilakukan Sprayer untuk ke depan? Paling bikin materi ini kan kemarin juga habis tour di beberapa kota, terus ini rencananya mau istirahat bentar, mau bikin materi lagi. Yo kemungkinan kalau rencananya sih mau rilis tahun depan, kalau emang nggak molor. Planningnya mau rilis tahun depan. Terus sama mungkin ada beberapa merchandise lagi yang mungkin beda dari sebelumnya, kan sebelumnya kaos ya, nanti ditunggu aja lah. Ini baru planning, sama itu tadi mungkin ada video klip sing Itu dia wawancara dari saya. Terima kasih buat Mas Abi atas waktunya. Cukup sekian. Terima kasih semuanya. Halo, aku di sini udah bersama salah satu seniman serta pendiri dari Sub Studio. Boleh kenalan dulu? Nama aku Erlando Yulianto, aku dari mahasiswa IC Surakarta, dan aku lagi menempuh semester 4 sekarang. Aku berasal dari Klaten. Ya, gitu. Aku mau tanya-tanya nih seputar Sub Studio. Dan mau ditanya. Oke, untuk Sub Studio sendiri itu apa sih? Sub Studio itu sebenarnya suatu ruang
Jadi dimana ruang buat teman-teman bereksplorasi, menemukan pembaruan tentang karya-karyanya, buat teman-teman terus menjaga semangatnya berkarya, untuk untuk menemukan dirinya itu loh. Kadang seseorang butuh dorongan juga kan. Nah, kita menciptakan ruang itu untuk menjaga spirit itu. Oke, kalau untuk Sub Studio sendiri ini tuh dirintisnya sudah sejak kapan, dan awal merintisnya apakah langsung bertempat di sini atau bagaimana? Kalau masih dalam bentuk pikiran untuk membentuknya sendiri itu udah aku sekitar semester 2 sama teman-teman itu, bertiga, aku Alvani sama Zoa itu ngobrol terus. Kita butuh tempat, butuh ruang untuk bisa berekspresi, gimana ya caranya. Nah, itu selama dari semester 2 itu belum ketemu gitu loh. Kita mencoba untuk online, belum ada tempat, susah buat ketemu, ternyata itu susah. Dan itu sempat buat satu yang dikasih nama gitu, ternyata gagal juga. Nah, akhirnya selama perjalanan itu sampai semester 3 kemarin aku dapat tempat di sini, dan baru bisa teman-teman ini menyatakan ada ruang nih, kita bisa kelola, bisa masukkan pemikiran yang kemarin dimasukkan di label. Akhirnya kita mengibarkan bendera sebagai ruang Sub Studio gitu. Oke, kalau capaian yang teman-teman dari Sub Studio sendiri ini udah capai ini apa aja ya sejauh ini selama Sub Studio ini dirintis? Beberapa kali kita udah ngadain karya, udah ada workshop, terus diskusi bareng internal, ada jamming juga. Ya kalau bilang pencapaian emang nggak banyak yang udah tercapai, tapi ya kita berusaha terus itu untuk terus-terusan untuk mendapatkan pencapaian yang bagus. Oke, sejauh ini feedback yang didapatkan dari forum ini menurut kamu itu apa? Feedbacknya ya paling pertama aku dapat tempat di mana bisa berkarya dengan kanvas yang mungkin ukurannya nggak begitu kecil, nggak begitu besar juga. Dapat ruang yang bisa menjaga karya-karyanya gitu. Terus bisa menghidupkan yang ketika aku bingung tentang, aku pengen ngangkat topik tentang ini nih, tapi aku bingung nih mau mulai dari mana. Nah, ternyata teman-teman ada yang tahu nih, oh kamu bisa ngobrol sama ini. Nah, itu feedbacknya ya di situ. Jadi teman-teman ya punya yang nggak aku punya gitu. Nah, aku udah dapat dari teman-teman juga, dan nggak seperti acara-acara itu menambah relasi, terus menambah gimana cara aku manajemen waktuku buat karya, juga melatih pengamatan buat karyaku, terus gimana caranya aku bisa melihat medan seni yang lebih luas, yang mungkin belum aku tahu bagaimana gitu. Mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaan seputar Sub Studio. Oke, Ando, thank you. Oke, thank you. Dari liputan tersebut dapat kita ketahui bahwa karya seni itu banyak cabangnya. Bahkan dari liputan kami hanya sebagian kecil saja dari karya seni. Maka dari itu kita harus melestarikan dan mendukung karya seni, karena seni itu mahal harganya. Jadi itulah persembahan liputan dari kami. Saya, Azahra Zulfa, mewakili rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih.